Halo semuanya dan selamat datang di channel Portal Kartun. Nah, jadi pada tanggal 25 Mei kemarin, salah satu serial animasi dewasa yang cukup populer yaitu Rick and Morty baru saja merilis episode terbaru dari season terbaru mereka yaitu season ke-8. Nah, seperti yang sudah gua katakan di video pembahasan mengenai animasi Gaslight District, di channel yang satu ini gua akan mengembalikan salah satu pembahasan yang sudah lama gue tinggalkan di channel utama yaitu breakdown episode terbaru dari suatu kartun. Nah, dikarenakan sekarang ini sudah terdapat 2 episode dari season terbaru dari kartun Rick and Morty, maka dari itu pada kesempatan kali ini, gue akan membahas episode pertama dan juga kedua dari serial Rick and Morty season ke-8 untuk melihat apakah ini merupakan episode pembuka season yang bagus atau tidak. Jadi tanpa menunggu lebih lama lagi, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Oke, kita mulai dulu dari episode pertama yang berjudul Summer of All Fear. Nah, jadi episode ini dibuka dengan sebuah adegan yang sangat tidak biasa dan sangat berbeda di mana karakter Summer diceritakan menjadi seorang CEO dari sebuah perusahaan teknologi dan karakter Morty menjadi mantan tentara yang mengalami PTSD. Pada awalnya, gue mengira kalau episode ini bakal berfokus kepada versi Morty ataupun Summer di universe yang berbeda. Tapi ternyata, ini semua hanyalah sebuah simulasi Matrix yang dibuat oleh Rick untuk memberikan pelajaran kepada kedua cucunya yang telah mengambil charger handphonenya tanpa izin. Pada awalnya, ia hanya berencana untuk memberikan mereka pelajaran dengan memasukkan mereka ke dalam simulasi itu dalam waktu yang singkat. Tapi dikarenakan Rick sedang mabuk pada momen itu, ia pun akhirnya tertidur dan membuat Morty dan Summer harus melewati 15 tahun yang panjang di dalam simulasi tersebut. Jujur aja, gue agak kecewa sih dengan pengungkapan ini. Karena gue awalnya berharap kalau episode ini bakal menunjukkan kepada kita mengenai semesta yang ada di luar Central Five Knot Curve, di mana Summer ternyata merupakan sosok yang paling superior di sana. Gue mengira kalau sosok ini bakal berhadapan langsung dengan Rick utama kita dan bakal menjadi bagian dari arc hancurnya Central Five Knot Curve, tapi ternyata ini semua hanyalah sebuah simulasi saja. Walaupun begitu, gue pribadi cukup suka sih dengan konsep simulasi Matrix pada episode ini, di mana orang yang mengendalikan simulasi tersebut dapat membuat dunianya menjadi semacam bentuk hukuman mental bagi orang yang masuk ke dalam sana. Nah, tapi orang yang ada di dalam simulasi tersebut dapat keluar secara mandiri apabila ia dapat melawan hukuman yang telah ditetapkan di sana. Waktu yang lama di dalam simulasi tersebut ternyata benar-benar mempengaruhi pikiran Morty dan juga Summer, di mana keduanya masih menyimpan ingatan dan sekaligus kepribadian yang diciptakan oleh simulasi itu. Morty masih memiliki PTSD atas peristiwa perang yang dialami di dalam sana, sedangkan Summer menganggap kalau dirinya merupakan wanita yang independen karena ia pernah menjadi seorang CEO. Awalnya, Rick ingin menghilangkan ingatan mereka berdua, namun hal ini dicegah oleh ibu mereka karena itu merupakan hak mereka untuk memiliki ingatan tersebut dan sekaligus merupakan konsekuensi atas kecerobohannya Rick. Nah, pada titik ini, cerita dari episode ini bakal memiliki 2 plot point utama. Plot yang pertama bakal berfokus kepada karakter Morty, di mana ia mengalami kesulitan dalam mengendalikan PTSD-nya, serta dalam plot cerita ini, kita bakal diperlihatkan dengan berbagai macam flashback ketika Morty dan juga Summer berada di dalam simulasi tersebut. Nah, untuk recap singkatnya, jadi setelah Morty dan Summer masuk ke dalam sana, Morty mencoba untuk mencari perhatian Rick dengan merusak barang-barang yang ada di sana, namun hal ini berujung dengan dirinya yang harus dipenjara, sementara Summer malah meninggalkannya dan mencari jalan keluar lain dengan membuat dirinya menjadi seorang CEO. Di saat Summer menjadi sosok yang superior, Morty harus melewati perjalanan hidup yang sangat panjang dengan dirinya yang masuk ke dalam penjara, lalu menjadi seorang pemadam kebakaran, hingga akhirnya menjadi seorang tentara yang diutus untuk menghentikan pemberontakan yang dilancarkan oleh Osama bin Laden. Osama bin Chargin. Menurut gue, ini merupakan plot cerita yang cukup menyenangkan dan juga kreatif. Momen yang paling gue suka dari plot ini adalah ketika Morty sadar kalau dirinya tidak bisa mati dan ia memanfaatkan hal tersebut untuk bisa mengakhiri peperangan layaknya karakter Subaru dari anime Re:Zero. Nah, sedangkan untuk plot yang satunya lagi bakal berfokus kepada karakter Summer yang masih merasa kalau dirinya merupakan seorang wanita yang superior. Hal ini pun membuat ibunya menjadi tertarik kepadanya karena ia seperti melihat Summer sebagai wanita yang setara dengan dirinya. Nah, sayangnya hal itu tidak bertahan lama karena ia segera sadar kalau Summer memiliki sifat yang sangat sombong dan seringkali merendahkan Beth. Pada akhirnya, Beth menyuruh Rick untuk menghilangkan ingatan kedua anaknya, namun mereka berdua enggan untuk melakukan hal itu dan mencoba untuk melarikan diri. Menurut gua, ini merupakan plot cerita yang agak nanggung dan kurang begitu memberikan impact emosional yang besar. Gua merasa kalau plot cerita ini memiliki potensi yang sangat besar untuk bisa memberikan pengembangan yang bagus kepada hubungan antara Summer dan juga Beth. Tapi pada akhirnya, plot ini hanya berfokus kepada karakter Summer yang harus bisa lebih menikmati masa mudanya ketimbang berpikir layaknya seorang wanita dewasa.
Setelah masalahnya selesai, Summer segera menghentikan Morty yang sempat menggila dan akan menghancurkan sebuah pabrik pembangkit listrik tenaga nuklir, di mana Summer mengungkapkan bahwa semua hal yang terjadi kepada Morty di dalam simulasi tersebut ternyata merupakan bagian dari rencananya agar Summer bisa mengeluarkan mereka berdua dari sana. Episode ini pun ditutup dengan mereka berdua yang akhirnya mau dihilangkan ingatannya mengenai peristiwa simulasi tersebut, dan keduanya sempat membuat sebuah pesan mengenai peristiwa itu, namun mereka tidak mampu mengembalikannya. Menurut gue, ini merupakan episode pembuka season yang cukup oke dan lebih mendingan daripada season sebelumnya, walaupun gak bisa dikatakan bagus banget ataupun luar biasa. Buat gue, episode ini bisa menjadi lebih menarik apabila mereka bisa membuat Summer bisa mempertahankan beberapa ingatan mengenai peristiwa di simulasi tersebut, yang mana ini bakal merubah keseluruhan jalan cerita dari serial ini. Dengan skenario itu, karakter Summer tidak akan menjadi seorang gadis remaja biasa saja, namun juga bisa memiliki kepribadian seperti seorang wanita dewasa dan lebih superior. Tapi ya, dengan tidak dijalankannya skenario tersebut, hal ini sebenarnya sangat sesuai dengan arahan dari serial ini yang sepertinya bakal lebih condong ke arah cerita yang episodik, di mana karakter-karakter di dalamnya tidak akan mengalami perubahan yang signifikan, mau itu dari segi usia ataupun kepribadian. Nah, lanjut ke episode berikutnya, yaitu episode kedua yang berjudul Valric. Pada episode ini, salah satu putrinya Rick, yaitu Spacebet, diceritakan akan menghabisi ratu dari Grumpelmites untuk bisa mengakhiri peperangan antara Galactic Federation dan juga pasukan pemberontak. Nah, misi ini terbilang merupakan misi yang tidak resmi karena ia melakukannya tanpa perizinan dari grup pemberontak. Nah, tanpa diduga, ternyata sang ratu telah dihabisi terlebih dahulu sebelum Spacebet bisa menghabisinya. Kondisi ini pun memaksanya untuk memanggil Rick untuk bisa meminta bantuan kepadanya untuk bisa mencari siapakah dalang di balik pembunuhan tersebut serta menangani masalahnya dengan grup pemberontak. Singkatnya, terungkap kalau ini semua merupakan ulah dari seorang Profesor Grumpelmite yang memiliki tujuan untuk menginfeksi seluruh rasnya dengan semacam spora atau jamur yang memungkinkan para Grumpelmites untuk bisa memiliki fisik yang lebih kuat namun bisa dikendalikan olehnya. Dikarenakan hal ini, Rick dan Spacebet akhirnya meminta bantuan kepada rekan lamanya Rick dan sekaligus sebuah aliansi yang tidak terduga. Nah, kalau nggak salah, ini merupakan salah satu episode yang berfokus kepada karakter Spacebet dan sekaligus menjadi episode pertama di mana Morty dan keluarga Smith yang lainnya tidak ditunjukkan pada episode ini. Ketimbang episode sebelumnya, menurut gue ini adalah episode yang jauh lebih seru dan juga lebih bagus. Bisa dikatakan ini merupakan salah satu episode yang paling dinantikan oleh para fans setelah serial ini memperkenalkan karakter Spacebet. Hal ini dikarenakan sejak karakter ini muncul, kita hampir nggak mendapatkan satupun episode yang berfokus pada pendalaman dari karakternya. Ini jelas sangat disayangkan karena Spacebet sendiri merupakan karakter tambahan yang sangat menarik. Tidak hanya terlihat keren, karakternya ini juga memberikan sebuah warna baru terhadap dinamika dari keluarga yang sangat rusak ini dan sekaligus bisa menjadi sebuah plot device yang proper bagi petualangan Rick dan juga Morty. Palingan satu-satunya episode di mana karakternya ini mendapatkan pendalaman adalah pada episode yang berjudul Batik Twin Stick, di mana pada episode itu karakternya ini diperlihatkan mulai membangun hubungan dengan versi normalnya hingga ke tahap yang terbilang sangat tabu. Tapi ya, buat kalian yang sudah menonton episode itu, pastinya kalian sudah tahu akan betapa kontroversialnya episode tersebut. Walaupun ya, gue pribadi cukup terhibur sih dan sekaligus merasa agak jijik di waktu yang bersamaan. Itulah kenapa kehadiran episode terbaru ini seperti memberikan sebuah keadilan bagi karakternya. Nah, apa yang gue suka dari episode ini adalah dari interaksi antara Spacebet dan Rick yang menurut gue itu sangat-sangat entertaining dan memiliki dinamika yang sangat bagus. Hal ini pun menimbulkan sebuah interaksi antara ayah dan anak dengan penggambaran yang cukup chaos dan broken namun juga terasa sangat wholesome. Selain itu, karakter Beth di episode ini terkesan lebih kalem dan tidak seganas atau seliar seperti episode-episode sebelumnya. Kepribadian ini terbilang sangatlah mirip seperti Beth versi normal, namun masih mempertahankan sifat dingin dan agak psikopat. Sepertinya, alasan kenapa karakternya ini digambarkan dengan demikian adalah karena ini seperti menunjukkan kepada kita kalau karakternya ini masih memiliki sifat yang lemah lembut, terutama di hadapan ayahnya ketika ia membutuhkan bantuan. Penggambaran kepribadiannya ini sangatlah sesuai dengan isi cerita dari episode ini yang berfokus pada tema petualangan antara ayah dan juga putrinya. Meskipun gue sangat suka dengan penggambaran ini, namun untuk ke depan nanti, gue berharap agar karakternya ini masih bisa memiliki sifat yang dingin dan juga sadis. Hal ini dikarenakan penggambarannya seperti ini bisa menjadi pembeda antara Beth versi normal dan juga versi luar angkasa, karena dengan adanya dua versi dari karakter ini, gue melihat kalau Beth versi normal lebih mewakili sifat dan kepribadian dari mendiang istrinya Rick, sedangkan untuk Beth versi luar angkasa lebih menggambarkan sifat yang dimiliki oleh Rick. Tidak hanya itu saja, hal lain yang gue suka dari episode ini adalah dari kemunculan kembali karakter Bird Person dan juga putrinya.
Yes, akhirnya setelah sekian lama, kita bisa melihat karakter ini kembali, dan kehadiran mereka berdua di episode ini merupakan momen yang sangat sempurna, karena episode ini membawakan tema hubungan antara ayah dan juga anak. Oh ya, ngomongin soal ayah dan anak, episode ini juga memperkenalkan seorang Jenderal Grumplemite yang diceritakan membangun hubungan aliansi dengan Rick, yang mana karakternya ini disuarakan oleh Stephen Roth, aka orang yang menyuarakan karakter ayah terbaik dalam dunia kartun, yaitu Martin Mertens, aka ayah dari karakter Finn dari serial Adventure Time. Holy shit, you did it! The projector helped! Martin! Again? No, good morning, sweetie. Coincidence? I think not! So ya, begitulah yang bisa gue bahas pada video kali ini. Tulis pendapat kalian soal 2 episode terbaru ini di kolom komentar di bawah. Apakah kalian suka atau tidak? Tulis pendapat kalian. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!